kita sudah dengar tentang disclaimer ya. Disclaimer tuh artinya kasus keberhasilan itu tidak selalu bisa sama dialami oleh semua yang menggunakan Itera Care. Ya. Cuma buat sebagian orang mungkin kata disclaimer itu sepertinya suatu tempat kita bersembunyi kalau terjadi kegagalan gitu. Jadi mentang-mentang ada disclaimer, kalau gagal kita akan menyoroti kata disclaimer itu. Kan memang tidak bisa sama hasilnya gitu ya. Nah, cuma malam ini saya mau menjelaskan kenapa memang akan terjadi kondisi yang hasilnya tidak sama gitu ya. Baik, saya akan mulai dengan share screen. Oke, bisa keluar ya. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi judulnya tentang 5 pilar kesehatan. Nah, saya mewakili PT Prive malam ini akan membantu memaparkan tentang 5 pilar ini supaya kita bukan sekedar blow saja, tapi kita benar-benar tahu apa sih yang membuat kita sehat, apa yang membuat kita sakit. Nah, kalau kita bicara sakit yang paling berat tuh kita bisa lihat tuh kondisi seperti orang di ICU di kanan ini ya. Sudah praktis tidak berdaya, hanya bisa berbaring, kabel-kabel terpasang, selang-selang terpasang, sekelilingnya penuh dengan alat-alat. Nah, ini tentu kita bayangkan penyakit yang sangat berat. Ya. Tapi penyakit ini tidak akan muncul dalam semalam, kecuali orang kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan sehat-sehat, lalu kena ditabrak kendaraan yang berat misalnya, ya tentu langsung dia masuk ICU seperti ini. Tapi kebanyakan kasus tidak demikian. Ya. Pada umumnya semua penyakit itu dimulai dengan yang namanya faktor risiko. Nah, ini kita sudah kenal sebagian besar ya. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, trigliserid, dan sekarang obesitas termasuk sebagai salah satu faktor risiko. Lalu yang lebih kecil tuh asam urat juga itu paling tidak dia bikin darah jadi lebih kental. Ya. Lalu kebiasaan merokok juga termasuk sebagai daftar resmi faktor risiko. Jadi mereka yang merokok ini sudah punya satu faktor risiko. Kalau ada 2-3 faktor risiko muncul bersama-sama, itu kemungkinan untuk sakit tuh jauh lebih dekat. Ya. Jadi musuh tuh tidak jauh-jauh lagi, itu makin mendekati. Nah, selain yang sudah umum dikenal sebagai faktor risiko, masih ada faktor risiko lain-lain, ya, termasuk yang bikin darah kental misalnya. Ya. Saya soroti salah satu tadi mengenai obesitas. Nah, di negara Barat ya Amerika, Eropa ini angka kejadian obesitas nih makin lama makin banyak, makin tinggi. Dan di Asia yang dulu dikenal orangnya ramping-ramping juga sekarang sudah mulai banyak orang yang mengalami obesitas ini. Nah, obesitas ini ternyata bukan sekedar orang banyak makan, lemaknya jadi berlebih gitu ya. Tapi rupanya di dalam tubuhnya sudah terjadi kelainan metabolisme. Jadi disebut metabolic syndrome. Di mana kadar gulanya tuh mulai naik, lalu tensinya juga mulai naik, kolesterol, trigliseridnya juga naik, dan ukuran pinggang ini, ya perut pinggang ini menjadi tolok ukurnya berapa lingkaran perutnya ini, ternyata makin lebar dia makin berisiko gitu ya, karena lemak yang
ada di bawah kulit perut ini bisa menggambarkan kondisi lemak di seluruh tubuh juga, termasuk di jantung dan pembuluh darah jantung. Ya. Ditambah lagi untuk pengangkut kolesterol dibersihkan itu, yaitu HDL, dia rendah. Ya. Nah, jadi kombinasi ini semua membuat orang yang gemuk ini lebih dekat lagi pada kejadian penyakit. Nah, jadi faktor resiko juga tidak terjadi dalam semalam. Ya, bukan hanya penyakit yang tidak terjadi tiba-tiba, tapi faktor resikonya itu juga munculnya tuh tidak mendadak. Ini ibarat tabungan ya, penyakit, faktor risikonya itu makin lama makin tinggi, itu seperti kita menabung. Satu waktu nanti waktu cek darah, nilai labnya mulai muncul tanda bintang, gitu ya. Berarti tabungannya sudah melebihi batas. Nah, cilakanya tabungan faktor risiko ini berupa munculnya penyakit, ya, bukan tabungan yang menyenangkan, tapi ini yang berisiko. Kalau sudah sakit, baru orang tuh mau repot-repot mencari obat. Sudah begitu juga berharap begitu makan obat penyakitnya langsung beres semua. Ya, nah kita harap kita pahami betul kondisi kejadian seperti ini. Sehingga tidak ada penyakit kronis itu makan obat seminggu beres semua. Ya, itu suatu hukum alam. Ya. Semua yang datangnya pelan-pelan juga akan butuh waktu untuk membereskannya. Nah, kalau kita tunggu penyakitnya datang baru cari obat, nah ini hukum lain berbunyi ya, bahwa penyakit itu bukan hanya sulit sembuh, ada sejumlah penyakit tuh yang justru irreversible, tidak bisa pulih seperti semula. Gitu ya. Orang yang kena stroke itu paling kelihatan. Dia pernah stroke, biasanya akan meninggalkan cacat. Sedikit atau banyak, itu sel-sel sarafnya itu tidak bisa tumbuh lagi. Ya, itu kita sebut irreversible. Jadi di sini kita akan selalu dorong orang-orang jangan tunggu sakit baru cari obat, baru beli alat Aithera Care ini. Ya, kita sudah harus bertindak waktu angka-angka di lab ini sudah mulai meningkat. Ya. Nah, kalau kita periksa lab secara berkala setahun sekali, jangan dibuang lab yang lama itu datanya ya, dibuat catatan. Jadi kita lihat bandingkan dari tahun ke tahun tuh angkanya bertambah tinggi nggak? Walaupun bintangnya belum muncul, tapi kalau angkanya bertambah tinggi, kita sudah harus mengubah gaya hidup kita. Nah, kita akan fokus malam ini tentang 5 pilar kesehatan kita. Nanti kita akan mulai dengan makan, minum, dan bernafas dari udara yang sehat. Lalu pilar kedua tuh olahraga teratur. Pilar ketiga istirahat dan tidur yang cukup. Pilar keempat tuh relaksasi dan rekreasi. Dan pilar kelima yang tidak kalah penting adalah spiritualitas hidup yang positif. Kita bahas pilar pertama ya, makan, minum, dan udara yang sehat. Makan minum tentu 2 faktor soal jumlah yang kita makan dan juga kualitas makanannya. Ya. Kalau jumlah itu ukuran yang umum kita dengar itu kan kenyang. Ya, makan kenyang itu menunjukkan jumlahnya cukup banyak. Ya. Tapi kalau makan kenyang isinya hanya nasi, kerupuk, dan kecap, kan berarti kualitasnya tidak memadai. Ya. Kenyang tapi kualitasnya tidak mencukupi. Sebaliknya, kalau dia makanannya seimbang, tapi dia hanya makan 2 sendok karena sedang berdiet gitu,
tidak cukup juga gitu ya. Jadi harus cukup jumlahnya maupun komposisinya. Selama ini kita kalau makan terlalu mementingkan soal enaknya, gitu ya, delicious. Orang yang hobi kuliner itu kan juga mengejar kenikmatan ini. Ya. Di sini enak, di sana enak, gitu ya. Padahal badan kita ya sesudah melewati lidah, badan kita tuh nggak mengenal itu kata enak atau tidak enak. Badan kita hanya mencari bahan-bahan yang dia butuhkan. Ada nggak di dalam makanan itu yang saya butuhkan? Ada nggak kalsiumnya? Ada nggak vitamin E-nya misalnya gitu ya. Jadi nutrisius ini soal gizinya. Nah, ini penting ya. Jadi ingat, jangan hanya mengejar enaknya, tapi juga isinya, nilai gizinya. Dan tentu saja kita harus jaga kebersihannya. Saya dapat cerita dalam satu pesta itu bisa semuanya pada kena sakit perut ya, kejadian di satu lokasi gitu ya. Nah, ternyata masalahnya di cateringnya gitu. Ya, ada masakan yang tidak bersih, tercemar bakteri, jadi seluruh tamu keracunan makanan. Ya. Nah, ini satu faktor lagi, tapi ini jarang terjadi. Nah, yang sehari-hari kita alami ini yang dua di atas ini kita perlu perhatikan. Lalu bukannya kita nggak boleh makan yang nikmat-nikmat ya, karena hidup juga butuh kenikmatan. Tapi kita perlu tahu batas-batasnya. Ya. Misalnya rokok. Rokok kalau buat yang perokok itu nikmat. Kita nggak bisa menyangkal kenikmatan yang mereka dapatkan. Kalau nggak nikmat pasti sudah berhenti gitu ya. Cuma karena kita juga tahu bahayanya rokok, hendaknya dibatasi lah gitu ya. Jangan sampai melebihi daya tahan tubuhnya membersihkan racun-racunnya. Nah, kalau yang belum sempat merasakan nikmatnya rokok, hindarilah, jangan coba-coba. Ya. Begitu juga dengan nikmatnya dalam makanan. Itu seringkali nikmat buatan. Ya. Dikasih bahan penyedap, pemanis, supaya tahan lama dikasih pengawet. Gitu. Dan supaya nikmat juga di mata, itu dikasih pewarna. Ya. Saya dapat info itu warnanya ikan salmon itu aslinya tidak merah gitu. Warnanya pucat-pucat. Ya. Tapi kalau beli daging ikan warnanya pucat, mungkin orang nggak jadi beli gitu, nggak menarik. Dikasihlah pewarna supaya warna ikannya tuh menarik. Ya. Ada juga makanan yang dibuat oleh manusia, yaitu margarin. Ya. Nah, ini sekarang ini sudah dimasukkan dalam daftar yang harus dicoret dari makanan kita sehari-hari. Karena margarin ini ternyata tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Jadi sampahnya banyak yang dia tinggalkan. Lemak, garam, kita tahu dua ini juga bikin masakan tuh jadi nikmat. Ya. Coba kalau minum susu yang non-fat, tidak ada lemaknya. Itu rasanya sangat nggak enak, hambar. Ya. Makanan tuh jadi enak kalau dia ada kolesterolnya, gitu, ada lemaknya. Ya. Tapi karena kita juga tahu kolesterol itu bisa mengganggu kesehatan, ya kita batasi. Demikian juga dengan garam. Makanan nggak pakai garam seperti apa rasanya? Ya. Tapi kalau orang sudah sampai rusak ginjalnya, dia harus pantang garam. Gitu. Ya. Jadi di sini kita tahu bahayanya kalau garam ini berlebihan. Ya. Jadi semua yang bikin nikmat, ya, manis, lemak, dan garam itu bisa bikin penyakit, bisa bikin faktor resiko. Manis bikin darah gula naik, lemak bikin kolesterol naik, garam bikin tensi naik. Jadi kita harus batasi. Ini kebiasaan kita kan, delicious, nikmat.
maknyus gitu ya. Tapi kita sudah mulai tahu bahwa yang bikin nikmat ini ujung-ujungnya bisa mendatangkan penyakit. Dari diabetes itu bisa bikin sistem kekebalan tubuh menurun. Kekebalan tubuh menurun, kanker lebih mudah muncul. Ya. Sekarang untuk pasien kanker tuh mulai disoroti peranan manis ini, harus ditekan gitu ya. Kalau bisa tuh tidak ada lagi gula yang masuk. Kalau karbohidrat dari makanan masih bisa ditolerir, tapi gula pasir itu gula yang jelas hanya gula itu tidak lagi disarankan pada pasien kanker gitu ya. Nah, tapi kita juga jangan tunggu kanker baru mengambil langkah-langkah pencegahan ya. Mulai sekarang kita sudah harus biasakan kurangi manis-manis. Coba perhatikan kulkasnya. Kalau kulkasnya berisi dengan minuman-minuman yang manis, mulailah kurangi. Jangan lagi stok minuman manis di dalam kulkasnya. Itu juga asin ya. Asin bikin tensi naik, lama-lama tensinya akan merusak ginjal, terjadi gagal ginjal. Jangan tunggu gagal ginjal baru mau taat kurangi asin karena terpaksa. Jangan ya. Karena gagal ginjal juga termasuk penyakit yang irreversible ya, tidak gampang dia bisa pulih kembali. Nah, kolesterol ini belakangan kan kontroversi, katanya sudah aman, nggak apa-apa makan kolesterol ya. Nggak juga gitu ya. Jadi tidak ada makanan yang aman tanpa batas gitu. Semua yang berlebihan itu pasti akan mendatangkan masalah. Nah, kolesterol ini tetap diwaspadai, dia bisa menimbulkan plak, khususnya LDL ditambah dengan peradangan. Jadi ada LDL, ada radang, ditambah lagi dengan ada gula, itu sangat mudah terjadi plak di pembuluh darah. Jadi kita masih waspadai, jangan sampai pembuluh darahnya tersumbat, baru kita berpikir ulang, wah kalau begitu berita tentang kolesterol aman tuh salah dong. Ya, percuma kita sudah jadi korbannya. Ya. Jadi jaga remnya dalam makanan, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau pembuluh darah ini sudah tersumbat, tinggal tunggu waktunya. Dia mentok, dia kena serangan jantung. Ya. Kalau mampetnya di otak, kena stroke. Ya. Nah, ini kalau organnya kena, tapi pembuluh darahnya tuh mampet misalnya, kita blow organnya juga nggak bisa langsung melancarkan aliran darah karena pipanya pembuluh darahnya sudah banyak sumbatan. Sekarang kita lihat apa yang bikin makanan tuh bergizi. Tiga yang di atas ini, karbohidrat, protein, dan lemak ini dikenal sebagai makronutrien. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kalau karbohidrat tuh sepiring tuh nasi bisa 100 gram gitu ya. Jadi hitungannya ratusan gram. Kalau protein puluhan gram. Nah, lemak lebih sedikit ya. Jadi ini disebut makronutrien. Nah, lemak juga disarankan lemak yang tidak jenuh. Dari omega 3, 6, 9 itu ada di alpukat, di buah-buahan, ya, di ikan yang lautan dalam itu tinggi dengan omega 3, 6, 9. Juga pada tanaman seperti biji bunga matahari. Lalu ini essential fatty acid. Jadi ada asam lemak yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bukan berarti kita sama sekali nggak boleh makan lemak atau minyak ya, dimusuhin habis. Jangan. Karena ada lemak yang memang tubuh kita butuhkan. Gitu ya. Jadi kita makan dalam jumlah yang lebih sedikit. Kelompok kedua ini vitamin dan mineral. Ini jumlahnya sedikit. Jadi ini termasuk mikronutrien. Vitamin tuh hanya butuh dalam miligram, mineral juga. Ya.
paling kalsium saja yang sampai 500 miligram, tapi yang lain-lain tuh sedikit. Ya. Nah, kalau kita terlalu rajin makan suplemen, vitamin, mineral, macam-macam tuh kita makan, itu malah bisa terjadi kita memasukkan berlebihan gitu. Karena yang dibutuhkan cuma sedikit, tapi kita makannya terlalu banyak, gitu ya. Itu bukan hanya mubazir, tapi itu juga memberatkan kerja ginjal, ya. Jadi usahakanlah vitamin, mineral tuh yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam buah-buahan, di dalam sayur-sayuran. Kecuali memang kekurangannya itu terlalu banyak, nggak cukup dikejar dengan makanan. Kita terpaksa makan suplemen yang kadarnya lebih tinggi, gitu ya. Dan itu nanti makannya juga jangan seumur hidup, ya, makan sampai kadarnya mencukupi, kita kembali lagi pada diet alamiah ini. Nah, enzim belakangan juga enzim mulai disoroti, ya, karena makanan kita tuh makin lama makin miskin enzimnya. Kenapa? Karena semua dimasak, apalagi masuk microwave, ya, digoreng dengan minyak yang sangat panas, ya, itu hilang semua enzimnya. Nah, akhirnya kita makan makanan yang tidak ada enzim lagi. Akibatnya makanan yang dimakan itu tidak bisa dicerna dengan sempurna. Ampasnya banyak, sampahnya banyak. Jadi sekarang kita mulai kembali lagi menyadari pentingnya enzim. Enzim itu ya paling banyak ada di buah-buahan, karena kita tidak memasak buah-buahan, itu dimakan mentah. Juga di dalam sayuran yang bisa dilalap, itu enzimnya masih utuh. Tapi kalau sudah digodok, itu enzimnya pasti rusak. Ya. Kemudian antioksidan. Ini juga belakangan menjadi penting karena disadari penyakit juga muncul dari radikal bebas. Antioksidan ini menangkal radikal bebas. Nah, kita juga jangan latah mengejar suplemen generasi baru yang antioksidannya paling kuat gitu ya. Di sini bukan soal adu kuat, ya. Kita butuh antioksidan itu juga tidak satu macam. Dibutuhkan macam-macam antioksidan karena mereka punya fungsi masing-masing dan mereka perlu bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang optimal, gitu ya. Nah, antioksidan ini pada sayur dan buah itu bisa kita lihat dari warnanya. Jadi makin tua warna buah dan sayur itu biasanya makin tinggi kadar antioksidannya. Tapi kalau yang pucet-pucet itu kurang dia kadarnya. Nah, lalu ada juga belakangan makin disoroti peranan probiotik. Ya, probiotik itu kuman yang ada di usus, ya, flora usus yang mestinya normalnya ada di usus kita. Tapi kalau orang banyak makan antibiotik, banyak yang mati kuman-kuman itu, sehingga kumannya tidak seimbang lagi. Jadi mulailah ditawarkan produk-produk yang berisi probiotik ini. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita makan sayur dan buah, itu di dalamnya sudah ada yang namanya prebiotik. Prebiotik ini merupakan makanan bagi probiotik yang normal ada di usus kita. Jadi kita seperti memberi pupuk pada kuman usus normal kita sehingga jumlahnya meningkat. Jadi normalnya mestinya kita tidak perlu mengimport probiotik dari luar. Tapi kalau kumannya memang sudah berantakan karena kebanyakan antibiotik dan obat-obat lainnya, ya kita terpaksa minta import dari luar, ya. Jadi sekarang ada sediaan probiotik, ditambah prebiotik, ditambah lagi sekarang postbiotik. Bahan-bahan yang memang sudah ada di dalam lingkungan dari probiotik ini. Nah, ini adalah perkembangan teknologi, tapi bukan berarti kita semua wajib makan ini karena normalnya usus kita sudah tersedia semua kalau makanan kita ini terjamin.
Nah, terakhir serat. Serat ini mungkin tidak punya nilai gizi, tapi dia penting. Ya. Nanti ada serat yang tidak larut, itu peranannya untuk menyikat usus. Lalu ada serat yang larut, jadi kalau kita aduk itu dia bisa larut dalam air, itu nanti dia bisa mengikat kolesterol yang ada di dalam usus supaya tidak diserap oleh usus kita gitu ya. Dia jadi membantu menurunkan kolesterol. Ya. Nah, ini makanan minuman yang mestinya kita makan. Di mana peranan terahertz ini? Kita lihat ya. Terahertz bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Ya. Jadi, kalaupun orang disuguhkan makanan yang sangat ideal buat kesehatannya, tapi orang itu tidak nafsu makan, percuma. Gitu ya. Nah, ini kita temukan pada orang yang sedang sakit, orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya. Ahli gizi di rumah sakit sudah ukur begitu rupa, ditimbang-timbang, gitu. Tapi sampai di kamar pasien, dia hanya makan 2 sendok, sudah. Jangan paksa, saya tidak mau makan. Ya. Karena nafsu makannya tidak ada. Nah, di dalam traditional Chinese medicine, nafsu makan ini berhubungan dengan organ limpa lambung. Jadi kita bisa menggunakan terahertz untuk memperbaiki, menguatkan energi di limpa lambung. Sehingga pelan-pelan nafsu makannya naik dan dia mulai bisa mencari makan, makannya lebih lahap, lebih banyak. Bukan hanya makan lebih banyak, limpa lambung ini juga menentukan daya cerna di ususnya. Berapa banyak diserap, itu semua melibatkan organ limpa lambung ini. Orang makan banyak, kalau penyerapannya tidak bagus, ya dibuang juga. Jadi yang berharga itu dibuang di toilet gitu karena tidak bisa diserap. Ya. Jadi penting terahertz intervensi untuk memperbaiki nafsu makan dan kinerja limpa lambungnya. Begitu juga dengan peristaltik. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai yang qi. Yang qi itu bisa menaikkan kinerja organ. Jadi kalau lambungnya kita sering juluki lambungnya malas gitu ya, peristaltiknya tuh lambat sehingga makanan tidak digiling dengan aktif, malah nangkring di lambung tuh melebihi jam parkirnya. Ya, biasanya 3-4 jam dia sudah bisa dikosongkan, ini dia 6 jam masih penuh lambungnya. Gitu ya. Nah ini dengan terahertz kita bisa bantu tingkatkan peristaltik ini. Kalau secara medis ada obat-obat yang meningkatkan peristaltik. Tapi kalau obatnya tidak dimakan, lambungnya males lagi gitu ya. Tapi dengan terahertz kita bisa perbaiki kinerja sel-selnya, kinerja organnya, sehingga peristaltik lambungnya normal lagi. Kalau peristaltik lambung normal, kita tidak lagi mengalami kembung gitu ya. Karena kembung itu akibat dari lambung yang males tadi, sehingga gasnya keburu menumpuk dan terjadilah rasa kembung ini. Kembung kalau berlebihan akan keluar ke atas berupa sendawa. Kalau dia tiap hari kembung, tiap hari sendawa, lama-lama klepnya itu juga akan jadi kendor. Mulailah terjadi GERD. Kalau normalnya tuh hanya udara yang keluar, tapi karena klepnya kendor, sekarang asam lambungnya ikut keluar. Maka kita mulai merasakan tuh sewaktu udara keluar tuh ada rasa asam, ya. Bahkan kalau dia salah masuk ke tenggorokan akan merasa perih gitu ya. Itu tanda-tanda sudah ada kelemahan klep, sudah ada GERD. Ya. Jadi penting sekali untuk mengembalikan peristaltik lambung ini jadi normal. Lambung nanti berhubungan erat dengan usus besar. Kalau lambung malas, biasanya usus besarnya juga malas. Dia akan ke belakang tuh bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu ya. Nah, dengan kita blow
pencernaannya, perutnya kita blow, lambungnya, ususnya kita blow, peristaltik usus juga lebih baik, buang air besar juga bisa jadi lebih rutin tiap hari. Ya. Lalu peranan pencernaan lain dari terahat adalah membantu proses detox. Ya. Jadi tubuh kita tuh sudah disediakan oleh Tuhan tuh kemampuan untuk mendetoks sendiri. Ya. Tidak perlu kita sampai masuk ke klinik, diinfus, dicuci usus supaya terjadi detox. Tuhan sudah sediakan semuanya. Ya. Organ liver kita untuk membersihkan racun dari kimia-kimia yang ada dalam makanan. Ginjal juga gitu. Kimia yang harus dibuang dalam bentuk urin, ya, diopernya ke ginjal. Ya. Usus untuk membuang limbah yang dikeluarkan di feses gitu ya. Jadi ini semua termasuk organ-organ detox. Kemarin ada pertanyaan mengenai keringatnya jadi pekat sampai bajunya tuh kelihatan berwarna setelah dilakukan terahat. Nah, ini karena kulit juga merupakan organ detox. Ya. Jadi dengan menambahkan terahat kita membantu proses detox ini. Otomatis nanti membersihkan tubuh dan kinerja organ-organ juga jadi lebih sehat. Nah, kalau udara, kita nggak bisa bersihkan udara, ya, kita hanya bisa pasang filter di rumah. Ya. Tapi kita perlu tahu kenapa udara ini jadi tercemar begitu rupa. Kalau di luar rumah ada asap, debu, dan gas. Ya, ini Jakarta atau pemandangannya sudah seperti ini. Jadi kalau mau mengurangi polusi, kita harus bersama-sama mengurangi pembuangan 3 benda ini. Nah, yang bisa kita kerjakan mungkin polusi di dalam rumah kita. Ini kewajiban kita masing-masing karena rumah kita. Kembali lagi di asap rokok. Kalau dia penikmat rokok, ya jangan merokok di dalam rumah lah. Rokok di luar yang ada pohon untuk menyaringnya. Gitu ya. Kalau di dalam rumah nggak ada saringan, semua asapnya terbagi ke semua ruangan. Ya. Lalu debu dari kasur, bantal, gitu ya. Ini juga bisa bikin polusi. Jadi bayangkan kalau debu bantalnya banyak debu, orangnya tidur tengkurap gitu, maka sepanjang malam paru-parunya menjadi vacuum cleaner, menyedoti semua debu yang ada di situ gitu ya. Dan silakannya debu yang masuk ke dalam paru-paru itu sebagian nggak bisa keluar lagi gitu ya. Dia meninggalkan sampah-sampah di dalam paru-paru gitu ya. Nah, untuk mereka yang alergi, yang ada sesak nafas, wajib ini dikurang-kurangi. Ya. Kalau enggak nanti makin sesak. Nah, ditambah lagi bahan-bahan penyemprot ya, udara, entah itu pewangi atau pembunuh serangga. Ya. Ada juga iklan yang membodohi masyarakat ya. Obat serangga dicampurkan dengan pewangi, lalu iklannya menunjukkan oh betapa harumnya ruangan ini gitu ya. Itu iklan yang sangat menyesatkan karena kita disuruh menghirup racun serangga dengan senang hati gitu ya. Jangan lakukan itu. Lalu olahraga. Ini pilar yang kedua. Ada olahraga jenis isotonik. Ini yang kita kenal senam aerobik, ya. Jalan kaki, lari, lalu dansa, line dance ini semua masuk olahraga aerobik. Lalu ada olahraga isometrik, beban, ya. Jadi ototnya yang dibebani supaya ototnya jadi kuat dan juga tulangnya jadi lebih kuat. Ini penting untuk kekuatan otot dan tulang. Ya, orang yang osteoporosis dia perlu olahraga beban ini supaya lebih kuat.
Nah, selain 2 di atas, ada lagi yang juga penting yaitu kelenturan, stretching. Karena kalau tidak lentur, otot gampang cedera, persendian gampang keseleo. Gitu ya. Jadi penting sekali kelenturan ini. Kalau di tempat gym tuh ada yoga, pilates tuh untuk membantu mempertahankan dan meningkatkan kelenturan ini. Selain olahraga yang sudah umum dikenal, ada lagi olahraga yang khusus untuk paru-paru yang kita kenal sebagai senam pernafasan. Ya, Tai Chi, Qigong itu semua termasuk di situ. Dia tidak membebani otot ataupun paru-paru jantung, tapi dia lebih fokus pada pergerakan energi lewat paru-paru. Nah, yang kita sebut olahraga itu adalah ekstra 3 kali seminggu, minimal 15 menit. Ya. Jadi kalau orang bilang, oh saya setiap hari ada aktivitas di rumah, itu ngepel tuh olahraga saya misalnya gitu ya, itu nggak dihitung. Yang setiap hari dilakukan itu namanya activity daily life. Nah, olahraga itu harus ekstra di luar ADL tadi. Minimal 3 kali seminggu. Nah, kalau ada kondisi hipertensi, hati-hati nih. Orang hipertensi tidak boleh olahraga yang beban. Udah hipertensi, dia angkat besi lagi misalnya. Karena waktu dia angkat beban tuh tensinya langsung melonjak. Ya. Sebaliknya orang yang obesitas tidak boleh olahraga yang bersifat lari ya, karena lututnya dan ankle-nya ini akan menjadi korban, gitu ya, akan cedera. Nah, jadi ini halangan-halangan untuk berolahraga. Olahraga itu mesti menyenangkan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak menyenangkan, dijamin tidak akan bertahan lama. Ya. Makanya perlu cari teman. Karena kalau sudah mulai malas, temennya masih ada untuk ajakin, ayo jalan, hari ini kita belum jalan. Ya. Supaya bisa konsisten olahraganya. Gitu. Ya. Jangan musim-musiman. Nah ini olahraga yang menyenangkan nih, salah satu ya, main lompat, ini apa namanya, trampolin. Gitu ya. Hanya lompat-lompat begini, ternyata nilai olahraganya itu tinggi. Ya. Baik buat otot sendi maupun buat kardiovaskularnya. Sambil mengingat-ingat masa lalu waktu bermain lompat-lompatan. Nah, ini contoh olahraga yang menyenangkan. Manfaat fisik dari olahraga ternyata bukan hanya untuk nilai aerobiknya, ya, paru-paru jantungnya jadi lebih kuat, tapi juga buat tulang dan ototnya, khususnya lutut. Ya, orang tua tuh penyakit mulai dari lutut. Dengan berolahraga dia bisa mempertahankan lututnya tetap sehat dan dia bisa beraktivitas sampai usia lanjut. Nah, selain itu, ternyata otak juga sangat diuntungkan dengan berolahraga. Ya. Karena aliran darah ke otak akan bertambah juga, sehingga otaknya lebih mendapatkan oksigen Andrew ya Pak? gizi. Thank you Pak. Ya. Praktis seluruh organ, suplai darah ke seluruh tubuh itu akan meningkat kalau kita berolahraga. Ya. Selain fisik juga manfaat mentalnya. Olahraga itu antidepresi. Orang yang depresi kan biasanya sudah malas untuk beraktivitas. Dia harus paksakan dirinya untuk beraktivitas. Karena begitu dia mulai beraktivitas, akan keluar hormon-hormon, ya, misalnya serotonin, yang mempunyai khasiat antidepresan. Ya. Jadi penting sekali berolahraga, penting sekali kita mengajak teman berolahraga, karena kita tidak tahu, mungkin dia masuk dalam kondisi depresi ringan, ya, kita sudah membantu dia.
Nah, ini tadi hormon-hormon bukan hanya serotonin ya, tapi juga hormon kepuasan mencapai prestasi, dopamin tuh ya. Jadi kalau hari ini bisanya hanya satu lingkaran, tapi setelah sebulan, saya sudah bisa 8 putaran. Nah, itu dopaminnya keluar karena dia menghargai tubuhnya sudah berprestasi gitu ya. Lalu rasa dicinta, rasa bahagia itu semua bisa keluar lebih banyak dan menjadi manfaat tambahan dalam berolahraga. Terahat dalam olahraga bisa bikin apa? Ya. Jadi pertama, dia meningkatkan produksi energi. Makanya orang yang habis di blow tuh bisa rasanya lebih enteng, lebih ringan untuk beraktivitas. Ya. Karena terahat nanti mengeluarkan ATP di mitokondria. Ya. Jadi ATP-nya lebih banyak, dia lebih bertenaga. Lalu otot-otot juga dibikin tuh lebih ringan. Ini susah dijelaskan, tapi fakta orang yang di blow itu rata-rata akan mengatakan, "Wih, sekarang jadi enteng," gitu ya. Nah, kalau ototnya jadi enteng, rasa malas untuk berolahraga itu akan berkurang. Dia akan lebih mau diajak berolahraga, ya. Nah, ini semua karena aliran energi dan darahnya lebih lancar. Kalau dia sudah berolahraga, timbunan asam laktat di otot tuh akan lebih cepat terurai. Dibongkar, dibawa ke liver, dibersihkan. Sehingga rasa penat, rasa sakit sesudah berolahraga itu tidak berlama-lama. Dan dia siap untuk kembali berolahraga dalam waktu dekat. Mitokondria itu seperti apa? Nah, ini dia modelnya. Ini ada di dalam sel. Ya. Jadi satu sel kita ada mitokondria yang dikenal sebagai baterainya sel. Mitokondria ini menghasilkan ATP ini. Nah, inilah tenaga kita untuk beraktivitas, bermetabolisme. Olahraga selain meningkatkan produksi ATP ya karena dia dibutuhkan dalam jumlah yang terus-menerus selama dia berolahraga gitu. Ternyata olahraga juga mengaktifkan berbagai metabolisme di organ-organ. Nah, ini pankreas. Ya. Jadi dengan berolahraga gula darah akan lebih terkontrol. Dengan berolahraga jantung lebih kuat memompa aliran darah. Sehingga nanti denyut jantungnya tidak perlu cepat-cepat gitu karena ototnya sudah tambah kuat, dia cukup sekali pompa sudah beredar kemana-mana. Ya. Lalu lemak ini akan lebih banyak terbakar, ya, lipid ini akan turun. Ototnya kalau dia olahraga akan lebih tersuplai darahnya, kalau olahraga beban ototnya akan lebih besar, lebih kokoh, pekerjaan juga jadi lebih ringan. Ya. Lalu ke pembuluh darah, ke liver, ini dia membersihkan toksin-toksin juga dengan lebih cepat lagi. Nah, ini penggunaan glukosa sebagai energi. Jadi orang yang makan manis itu sebenarnya nggak salah kalau dia pakai untuk berolahraga. Ya. Karena olahraga ini membutuhkan gula sebagai sumber energi. Nanti gula akan diubah, pirufat ini didaur ulang di dalam sel, dipakai untuk bikin tenaga lagi. Ya. Kalau olahraganya berkepanjangan, mulai ngos-ngosan, itu oksigennya kurang. Nah, kalau oksigen kurang ini akan ada sampah yang diproduksi yang namanya laktat, asam laktat. Jadi kalau ototnya dipakai lari maraton misalnya, ini asam laktat di otot tuh akan menumpuk gitu. Makanya besoknya tuh pada jarem
otot-otot tuh sakit semua karena asam laktatnya numpuk. Asam laktat ini akan dibawa dalam aliran darah, masuk ke liver, dibersihkan. Jadi kalau kita blow ototnya, blow livernya, kita mempercepat pembersihan asam laktat ini. Sehingga besok sudah siap lagi untuk olahraga yang baru lagi. Jadi ini peranan liver. Sekarang pilar ketiga, istirahat yang cukup. Kita bagi sekedar beristirahat atau benar-benar tidur. Istirahat tuh bisa sekedar duduk, dengerin musik, nggak kerjakan apa-apa, ya relaksasi, atau tidur siang istilahnya, ya nap. Jadi ini tidur hanya seperempat jam, setengah jam, gitu, ya. Tapi sudah cukup untuk memulihkan energi kita, khususnya energi di otak, ya. Atau malam hari yang kita benar-benar tidur sampai 8 jam itu, ya, berjam-jam kita tidur. Nah, di sini perlu diperhatikan. Ternyata jumlah jam itu belum menentukan kualitas tidur, ya. Jadi ada orang tidurnya bisa 8 jam, bahkan 10 jam gitu. Tapi kualitasnya jelek. Nah, tandanya apa kalau kualitas tidurnya cukup? Kalau bangun dia rasa segar. Segar, fit, siap untuk beraktivitas di pagi hari. Tapi kalau bangun tuh rasanya malah lebih capek daripada sebelum tidur, itu kualitas tidurnya nggak benar, gitu ya. Walaupun dia kelihatan tidur begitu lama. Nah, jadi ini model gangguan tidur. Tidak selalu orang gangguan tidur tuh melek sampai subuh, gitu ya. Itu orang yang sukar jatuh tidur. Malah dia tidurnya sudah mendekati subuh dia baru tidur gitu. Sebentar lagi alarmnya sudah bunyi dia harus bangun, ya otomatis dia kurang tidur. Ada juga orang yang tidurnya gampang tapi mudah terbangun, ada bunyi apa juga dia bangun gitu. Nah, ini kan menunjukkan dia tidurnya tidak dalam, ya, tidak pulas. Orang yang tidurnya tidak pulas, dia merasa dia tidak tidur gitu ya. Jadi mungkin sering terjadi nih pada pasangan, saya kemarin nggak bisa tidur gitu. Lalu pasangannya bilang, nggak bisa tidur gimana? Kamu ngorok begitu. Tapi buat orang yang bilang tidak bisa tidur, itu dia benar-benar merasa tidak tidur benar gitu ya. Karena mudah terbangun. Atau tidurnya diganggu dengan mimpi-mimpi buruk sehingga dia tidak bisa beristirahat dengan penuh gitu ya. Nah, ini semua menimbulkan orang tidurnya jadi sedikit. Nah, gangguan tidur ini nanti akan bikin banyak penyakit juga. Nah, terahat bisa membantu masalah tidur ini. Kita blow di belakang, di tulang belakang, di kiri kanannya itu bisa merelaksasi saraf dan otot-otot di belakang. Itu penting untuk membantu otak kita juga merasa rileks. Banyak orang habis di blow dia langsung merasa ngantuk. Bisa juga blow-nya siang, tapi malamnya tidurnya pules sampai pagi, gitu ya. Nah, ini menunjukkan efek relaksasi yang ditimbulkan oleh terahertz. Jadi kualitas tidurnya udah pasti dia lebih dalam. Banyak yang kasih kesaksian, wah saya tidur kayak orang mati katanya gitu ya. Dia nggak dengar apa-apa, tahu-tahu bangun sudah kesiangan. Itu menunjukkan efek terahertz benar-benar bekerja. Buat orang yang tangan kakinya dingin, itu juga bisa mengganggu tidur nyenyaknya. Kalau kita blow tangan dan kakinya, dia lebih hangat, tidur dalam kondisi hangat, dia tidurnya juga bisa lebih pules. Oke, nah di sini orang yang dingin ini blow-nya menjelang dia tidur.
Ya, sekali lagi indikatornya tidurnya, bangunnya akan lebih segar dan lebih berenergi. Ya. Bisa langsung lompat dari tempat tidurnya. Ya. Lalu rekreasi dan relaksasi. Ya. Ini benar-benar bukan hanya fisiknya yang beristirahat, tapi mentalnya juga semuanya diajak beristirahat. Nah, supaya bisa berkreasi kembali. Itulah kata rekreasi, artinya bisa berkreasi kembali. Kalau otaknya non-stop dipakai mikir, dipakai untuk stres, gitu, sudah nggak ada lagi kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Ya. Nah, ini beberapa aktivitas yang bisa membantu relaksasi dan rekreasi ini. Nah, dansa ini mencakup olahraga fisik plus relaksasi dan rekreasi. Ya, jadi bersyukurlah yang bisa dansa. Nah, menjalankan hobi juga termasuk. Jadi orang yang berkebun kelihatannya dia capek berkebun sampai berkeringat begitu, gitu ya. Tapi kalau itu menyenangkan buat dia, itu merupakan sumber relaksasinya dan rekreasinya. Dia siram, pohonnya mulai berbuah, mulai berbunga, misalnya gitu. Itu menyenangkan buat dia. Ya, jadi biarkan kalau pasangan tuh menjalankan hobinya, biarkan. Jangan dikritik, jangan dikata-katain. Karena itu suatu hal yang menyehatkan dia. Ya. Pilar terakhir, spiritualitas hidup. Let go of everything that holds you down. Gitu ya. Jadi hidup kita ini seringkali terasa berat. Sepertinya gravitasi bertambah tinggi gitu ya. Hidupnya jadi berat. Tapi kita disarankan belajarlah melepaskan segala sesuatu yang memberatkan hidup ini. Makin banyak yang engkau lepaskan, makin tinggi kita, makin ringan gitu ya, makin terbang rasanya. Ya. Nah, ini hal-hal yang termasuk dalam spiritualitas positif. Jadi kita tidak bahas soal keimanan atau agama ya, tapi spiritual yang menyangkut kerohanian kita, yaitu rasa syukur. Sekarang sudah dibuktikan bahwa rasa syukur ini yang mendatangkan kebahagiaan. Gitu. Bukan karena memiliki banyak benda, gitu ya. Kalau banyak bendanya tapi tidak ada rasa syukurnya, orang itu tidak bahagia. Jadi rasa syukur ini yang bikin kita jadi rasa happy. Lalu damai sejahtera, ya. Tidak punya musuh, tidak cari musuh, gitu. Tidak ada yang mengorek-ngorek masa lalu, gitu. Damai sejahtera membuat hidup kita juga jadi lebih sehat. Syukur, sukacita, bahagia ini otomatis bermuncul bersama. Damai sejahtera dengan mengasihi juga itu otomatis. Kalau kita nggak punya musuh, otomatis akan muncul rasa damai. Kalau punya musuh, rajin-rajinlah mengampuni supaya tidak ada musuh lagi, gitu ya. Sehingga rasa damai sejahtera ini juga tidak terhalang untuk muncul. Dan kita hidup itu jadi berkat buat orang lain. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, kita otomatis juga ikut bahagia. Gitu ya. Jadi ini hal-hal yang kita perlu kerjakan sehari-hari yang membuat tubuh ini menjadi lebih sehat juga. Ya. Tubuh, mental, spiritual semuanya menjadi lebih sehat. Dalam pendek kata, semua ini bisa kita dapatkan dengan dua tindakan ini. Menerima dan melepaskan. Ini persis seperti kita bernafas. Orang meditasi seringkali diajarkan fokus pada nafas. Gitu ya. Tarik nafas, buang nafas. Gitu ya. Karena di dalam spiritualitas juga begitu prinsipnya.
tarik nafas, kita terima semua yang baik yang kita miliki ini kita terima dengan penuh rasa syukur. Ya. Buang nafas, jadi sampah-sampah udara itu dikeluarkan lagi. Nah, kita juga buang sampah-sampah di dalam mental spiritual kita, lepaskan. Jangan penyesalan yang berkepanjangan terus-menerus menyesali hal yang sama, lepaskan. Kalau kejadian tidak menyenangkan, tidak bisa dihindari, terima dengan ikhlas. Gitu ya. Jadi 2 hal ini kerjakan setiap hari. Nah, inilah 5 pilar yang harus kita kerjakan. Nggak bisa tugaskan pada orang lain. Ini harus kita kerjakan sendiri. Hasilnya apa? Kita sudah bisa proyeksikan. Kalau sejak muda kita lakukan ini, kita bisa memasuki usia senja tuh dengan penuh keceriaan, penuh vitalitas. Ya. Karena seluruh sistem organ kita bekerja dengan optimal. Penyakit nggak mudah muncul, kalau sakit datang cepat sembuh. Otomatis usia harapan hidupnya akan jadi lebih panjang. Ya. Nah, kita juga nggak mau kan kalau umur panjang tapi sakit-sakitan, itu hanya menambah sengsara saja, memperlama sengsara gitu ya. Kita mau hidup panjang tapi sehat ya. Sehat dan juga produktif ya. Jadi tetap belajar hal-hal baru, jangan biarkan otaknya pensiun ya. Kerja di kantor boleh pensiun tapi otaknya jangan pensiun supaya dia tetap produktif. Akhir kata-kata mutiara ini ya, ora et labora. Berdoa dan berupaya. Gitu. Kita nggak cukup setiap ulang tahun berdoa supaya panjang umur. Kita harus berusaha benar-benar supaya usianya panjang, tidak sakit-sakitan, berbahagia, dan tetap menjadi berkat buat orang lain. Oke, Bu Suci. Iya, terima kasih dokter. Nah, sebentar. Tadi pemaparan selain Saya info, kemudian info kesehatan, info akupunturnya juga saya dok untuk apa manfaat atau fungsi dari kita. Terus ini siraman rohaninya juga dapat ya dok. Di ini komplit, paket komplit. juga jadi konsultan apa psikolog ya dok ya. Jadi hidup harus bisa maafkan, ya, rilis beban-beban hidup yang ada. Aduh, luar biasa banget nih saya. Tangan dulu buat dokter Wijaya nih malam ini. Ilmunya komplit. Tadi dok saya tertarik juga ya. Ada di pilar tadi ini dokter juga sampaikan sebetulnya di awal-awal itu dari makanan dulu ya dia. Ya. Jadi makanan sehat, kemudian juga eh, udara yang bagus juga gitu. Nah tadi mungkin Suci bisa tambahin nih dok gitu dengan kebutuhan udara yang sehat ini eh, saya gitu. Nah, ya, untuk namanya memberikan udara yang atau yang sehat untuk dihirup karena kita memberikan ion negatif dan ini saat ya bisa dibawa kemana-mana mungkin dari bagus model di sini juga udah punya gitu jadi tadi untuk menjawab dari segi polusi udara atau polusi apa tidak ada dua mungkin polusi pabrik industri maksudnya ya atau juga polusi lingkungan gitu. Nah, Iya. jadi dengan adanya yang ini Pak Ibu juga bisa lebih terjaga lagi gitu atas kebutuhan dari udara. Nah, berikutnya tadi olahraga ya sudah disampaikan sama dokter bahwa kita harus olahraga. Betulnya ini kan banyak juga di antara member-member
kita ini kan usianya sudah tidak remaja, itu sih bilang nggak remaja, bukan sudah tidak remaja lagi. Nah, olahraga yang diasumsi kita ini kan wah ya memang harus berkeringat gitu ya, dan banyak mengeluarkan kalori gitu, bahkan untuk beberapa teman-teman yang memang pro diet gitu ya, baik itu yoga atau building muscle gitu, otot gitu, itu olahraganya mesti heboh gitu. Nah, tapi sebetulnya gimana tuh kebutuhan olahraga buat kita kita nih gimana sih dok? Ya, jadi tadi itu disesuaikan dengan kondisi. Ya, kalau dia tidak ada sakit penyakit, bisa berolahraga seperti yang lain-lain, ya silakan aja pilih. Ya. Mau aerobik atau beban atau permainan kayak bulu tangkis misalnya gitu ya. Asal dilakukan menurut kaidah olahraga. Saya banyak dapat orang-orang tuh yang main tenis tuh hanya weekend gitu ya, bersama teman-temannya habis dari kantor main tenis seminggu sekali. Padahal tenis itu olahraga yang berat. Nah, itu mukul bola dengan yang datang dengan kecepatan tinggi itu membutuhkan kesiapan lengan yang bagus. Kalau tidak ya dia pulang tenis cedera sikunya gitu ya. Jadi semua itu ada kaidahnya, nggak bisa asal olahraga gitu ya. Nah di situ perlunya kita belajar lebih banyak apa pantangannya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah kalau buat orang-orang yang lansia itu ya senam bersama itu paling cocok lah. Line dance itu senam karena habis acara kan mereka masih bisa kumpul-kumpul bersenang-senang gitu, ngobrol-ngobrol. Ya. Pokoknya olahraganya harus menyenangkan supaya bisa dilakukan terus-menerus. Oke, halo? Iya, Ini saya masih bisa terdengar ya Pak ya. suara saya putus. Iya, jadi saya dok. Bu Suci yang di laptop saya suaranya putus-putus. Oh iya. Mudah-mudahan sekarang jelas ya. Ya, ya. Baik, dokter. Sepertinya kita mungkin bisa lanjut aja ke pertanyaan dari peserta. Ada pertanyaan dari Pak Min yang sudah angkat tangan. Pak Min, di-unmute mikrofon. Ya, silakan dengan Wijaya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Eh, Ketika saya mulai kenal Aitera dan memperkenalkan pada ibu-ibu yang mereka paling menarik apa? Bisa menambah wajah menjadi kinclong, Nah, bisa menurunkan berat badan, dan seterusnya. Nah, kalau lihat dari tadi paparan dokter di awal pilar yang pertama ya, kayaknya sangat mungkin dok ya, dia mulai perbaikan pencernaan dari lambung sampai ke pembuangan gitu kan, dengan keilmuan sepertinya sangat dapat gitu ya. Iya, Mungkin nanti itu tolong ditegakkan juga. Cuman ada satu pertanyaan dari mereka tuh dok. Pak Amin ya, saya itu minum air aja jadi daging ya. Itu gimana tuh? Sebenarnya terjadi apa dari itu? Mungkin itu aja. Terima kasih dokter. itu jurus pamungkas untuk membela diri. Minum air jadi daging. Jadi belakangan disoroti itu peranan insulin. Jadi kalau orang banyak makan manis-manis, insulinnya kan jadi keluarnya banyak. Ya. Nanti bisa terjadi insulin resisten. Jadi reseptornya itu jadi kurang peka gitu. Karena mungkin dia seperti orang bosen diperintahkan oleh insulin terus gitu, dia jadi kurang peka. Nanti mulailah gulanya meningkat dan insulin yang tinggi itu juga mengubah gula itu menjadi lemak.
Ya, jadi makin tinggi kadar insulinnya, lemak makin cepat ditimbun. Nah, itu yang sering orang bilang makan sedikit jadi lemak. Nah, cara untuk mengurangi bagaimana? Ya otomatis asupan gulanya itu dia harus potong benar gitu ya. Yang namanya gula pasir, gula tebu itu dikurang-kurangi. Karena kalau insulin naik, lemak naik gitu. Nah, dengan berolahraga sensitivitas insulin tuh akan meningkat. Jadi pembakaran apa yang dia makan tuh juga lebih tinggi gitu. Tidak lagi jadi lemak jadi daging tapi dibakar jadi tenaga ya. Nah, tapi tenaga ini kan harus dipakai. Kalau tidak dipakai, ngapain bikin tenaga banyak-banyak? Akhirnya disimpan lagi di otot, di liver dan di lemak. Nah, jadi ini kayak lingkaran setan gitu ya. Nah, dengan kita wajibkan dia berolahraga, lingkaran setan itu kita putus. Ini tenaganya dipakai untuk berolahraga. Dengan olahraga, kadar gulanya turun, insulin turun, produksi lemak juga turun. Gitu. Lalu kalau olahraganya tuh lama, baru lemak akan terbakar. Kesalahan yang sering tuh juga olahraganya yang ringan dan lucu gitu. Sekedar jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol lucu-lucu gitu, ringan dan lucu. Olahraga ringan itu justru bisa bikin nafsu makan meningkat gitu. Nah, ini kesalahan kita yang umum juga nih, habis jalan pagi kita mampir di warung mana gitu, rame-rame gitu. Ya lebih banyak makannya daripada yang dibakarnya. Ya pulang-pulang timbangannya makin tinggi, makin naik gitu. Jadi perlu disiplin di situ. Kalau olahraganya tuh berat sekalian, itu justru nafsu makan akan hilang. Aneh, tubuh kita ini aneh. Jadi kalau kita tidak memahami kaidahnya, ya terjadi hal-hal yang sebaliknya yang dari yang kita harapkan. Ya, olahraga bukannya kurus kok makin gemuk, gitu. Karena nafsu makannya meningkat. Gitu. Ditambah teman-teman sambil ngobrol lupa udah makan berapa. Gitu. Jadilah yang dibakar lebih sedikit daripada yang masuk. Oke? Sedikit dok ya. Ya, Kalau tadi perbaikan sistem pasti kan butuh waktu dok ya. ya. Misalnya kalau orang kan nggak sabar, kalau dia ini nih terus saya gimana ini udah gelambernya di mana? Apa bisa nggak di blow terus keilmuannya ada bisa misalnya membuat proses lemaknya dicerna atau gitu. Iya. Kalau yang kita dapat kisah testimoni yang dari Malaysia itu memang kelihatan dia perutnya mengecil ya. Tapi yang bersangkutan juga mengakui dia tetap olahraga dan ada makanan dietnya gitu ya. Jadi tetap itu harus dilakukan. Cuma blow langsung di lemak itu secara ilmiah tuh bisa membakar lemak ya. Karena rupanya lemak kita itu bisa terurai kalau jenis lemak coklat namanya. Itu teraktivasi. Jadi ada lemak putih, ada lemak coklat. Yang lemak coklat itu yang meningkatkan pembakaran. Jadi ada kemungkinan dengan blow itu lemak coklat kita banyak yang teraktivasi dan mulai dia menguraikan lemak di jaringan perut itu. Gitu ya. Cuma kita mesti ingatkan lah, nggak bisa lah dengan cara satu jurus begitu blow itu. Kita perlu pakai banyak jurus termasuk olahraga dan dietnya itu. Ya, terima kasih dokter. Stres juga bikin orang gemuk, Pak, kalau pelariannya dimakan. Ya. Ada orang stres nggak bisa makan, tapi ada juga orang yang stres makannya jadi banyak. Oke. Baik, baik. Terima kasih dokter. Ya, mari Ya, sama-sama. oke Pak Amin. Iya, terima Ya, kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini ada Ibu Haryanto. Ini beliau punya pengalaman terapi bio pada orang yang sudah lansia. Dan sebelum diterapi itu beliau
sifatnya ngantukan gitu dok, mudah mengantuk gitu. Tapi setelah dengan bio itu ada perubahan, tapi malah nggak jadi ngantukan gitu. Jadi badan lebih segar dan juga lebih aktif begitu. Nah, menurut dokter normal nggak kejadian seperti ini gitu ya. Jadi kalau disebutkan bahwa sebetulnya fungsinya juga salah satunya untuk merelaksasi gitu ya. Ya, Harusnya bisa justru lebih ngantuk gitu, jadi lebih rileks gitu. Tapi malah jadi aktif gitu dok, malah jadi nggak ngantuk gitu, nggak ngantuk kan. Ini ya, karena ya. Badan kita itu memang seperti timbangan gitu ya. Jadi kalau satu kondisi dia terjadi ngantuk, tapi kalau stimulasinya sudah melebihi, dia malah nggak bisa tidur misalnya. Bisa terjadi begitu. Umumnya kalau dia jadi ngantuk, bahkan tidurnya bisa langsung dan dalam, itu umumnya dia punya hutang jam tidur, hutang tidur. Jadi pada waktu di blow, sistem sarafnya tuh otomatis tuh dipulihkan dan dia nagih untuk kurang tidurnya itu. Gitu. Tapi kalau orang itu sehari-hari tidurnya bagus, nggak ada hutang tidur, di blow, mungkin dia malah jadi segar gitu. Karena dia nggak punya hutang. Jadi energi yang dihasilkan dari terahertz dipakai untuk kesegaran. Gitu. kita, iya. Hmm. Jadi intinya memang lebih ke situasi atau kondisi dari masing-masing individu ya dok ya. Kalau Ya, memang ternyata asupan tidurnya kurang, dia akan membayar hutang tidurnya itu gitu ya. ya, Tapi sebaliknya kalau memang tidurnya cukup, efeknya bisa jadi justru badan lebih segar, lebih bisa beraktivitas dengan aktif gitu ya. iya. Kalau dia anak muda, kreativitasnya masih tinggi kan, dengan pikiran yang segar, otomatis muncul ide-idenya itu. Ide-ide itu membuat dia nggak bisa tidur. Ya. Tapi itu bukan kondisi yang negatif ya. Iya. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya ini beliau bertanya itu kalau kanker atau tumor dipandang dari 5 sudut atau 5 pilar kesehatan tadi Hmm. itu hubungannya gimana? Apakah ada pengaruh juga karena kepribadian, pikiran dan perilaku gitu juga pengaruh gitu. Itu yang Pengaruh, pertama. lima-limanya Kemudian yang pengaruh. kedua, kalau minum, nah minum itu masuk kategori yang pertanyaan dari Pak Arief. Hubungan dengan kanker ya. Iya. Jadi ada satu pakar waktu itu bicara mengenai kanker, dia juga sebutkan 5 kondisi yang bikin kanker itu subur. Kondisi pertama itu gizinya nggak bagus. Ya, jadi buat kita nih pilar pertama ini, kalau gizinya nggak bagus, sel-sel sehatnya tidak optimal, ya sel yang abnormal ya jadi berpeluang bermunculan. Gitu. Ya. Lalu kedua kata pakar itu kadar radikal bebasnya itu tinggi pada orang yang kena kanker. Kadar radikal bebas tinggi juga berarti daya antioksidan di dalam badannya tuh kurang gitu ya. Nah, tadi kan salah satu komponen gizi adalah antioksidan. Jadi mungkin dia makan kenyang tapi nggak ada sayur buah antioksidan yang mencukupi sehingga radikal bebas yang sudah tinggi di lingkungannya dengan leluasa bikin kerusakan, bikin mutasi sel gitu. Terus ketiga, orang-orang dengan pH yang asam. pH darah asam itu memudahkan berbagai penyakit muncul termasuk kanker. Ya. Nah, konsumsi manis, kopi, obat-obatan itu akan bikin pH darah asam. Sebaliknya kalau kita cukup makan sayur dan buah-buahan, pH darah jadi alkalin gitu ya. Jadi sangat penting peranan
makanan yang bikin pH alkalin untuk melawan kemungkinan cancer itu. Atau kalaupun dia sudah kena cancer, dia wajib bikin pH darahnya tuh jadi alkalin, gitu ya. Nah, jangan kita dengar itu, oh saya punya alatnya minum air alkalin untuk melawan itu. Karena badan kita nggak seperti itu kerjanya. Kurang asam tambah cuka, kurang alkalin tambah alkalin, bukan begitu. Tuhan sudah sediakan bahan-bahan itu di dalam makanan. Gitu. Kalau kita cukup konsumsi sayur dan buah, otomatis alkalinnya tuh akan terjadi. Tapi kalau kita sengaja minum air alkalin tuh bisa-bisa tuh kelebihan dosisnya sehingga darahnya jadi pH-nya jadi terlalu alkalin. Itu juga nggak bagus juga gitu, nggak sehat. Ya. Pokoknya badan kita tuh harus seimbang. Kemudian bioenergi selnya tuh rendah pada pasien dengan cancer itu. Jadi kalau diukur itu Qi-nya itu dia lemah orang-orang cancer itu. Ya. Nah, di sini kan menaikkan energi itu bisa dari makanan dan dari udara, yaitu pilar pertama dan pilar kedua tadi, ya makanan dan olahraga. Lalu kondisi orang dengan banyak stres, karena stres itu mengacaukan sistem keseimbangan tubuh kita. Stres juga menghasilkan radikal bebas. Stres itu menghabiskan vitamin C lebih banyak. Sementara vitamin C itu kan antioksidan alamiah yang kita butuhkan. Nah, jadi 5 pilar itu sangat erat dengan 5 kondisi yang bikin orang sakit kanker. Oke, cukup jelas? Iya, cukup menjawab, Dok. Nah, ini sekarang ada pertanyaan dari Ibu Retno Susilowati. Beliau ada pasien dengan kanker serviks yang sudah stadium 3, Dok, dan sudah kemoterapi 1 kali. Nah, ini kapan boleh dilakukan blow dengan Itera? Ya boleh, karena kan Itera memang target kita tuh menyehatkan sel yang normal dan harap-harap membantu mempercepat penghancuran sel yang abnormal, gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, cancer tuh bukan hanya di serviks gitu ya, tapi cancer itu sudah melibatkan kondisi di dalam tubuh kita yang sudah tidak seimbang. Jadi 5 pilar ini dia harus lakukan. Jangan hanya fokus dengan kemo dan blow-nya. Percuma. Kalau sistem sel lain-lainnya tidak disehatkan tuh gak bisa kekejar. Karena sistemnya sudah kacau. Kita harus pulihkan dulu sistemnya. Jadi secara keseluruhan nih, Dok, ya harus dibetulkan mulai dari nutrisi yang bagus, terus kemudian lingkungan juga, ya tadi yang seperti dokter sampaikan 5 pilar ini tadi gitu ya, Dok. Dan Iya, juga untuknya juga di beberapa titik yang lain juga selain titik yang utama ya. iya. Nah, soal pantangan makan ini juga seringkali mengganggu buat orang cancer ini. Jadi dilema gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, katanya bisa bikin kanker gitu. Ya. Akhirnya dia makannya jadi sangat sedikit sekali, kualitas gizinya juga tidak terpenuhi. Ya. Makanya kalau sebagian dokter kalau ditanya, saya nggak boleh makan apa, nah gitu. Makan apa saja dia suruh begitu gitu. Nah orangnya kan jadi bingung. Ya, dokter ini suruh makan apa saja. Di sini bilang nggak boleh makan ini itu. Gitu. Nah tambah stres dia. Nah tambah stres, tambah lagi penyakitnya gitu. Ya. Jadi ya memang sebetulnya kalau untuk dari makanannya sendiri ya memang otomatis ada beberapa yang memang dipantang juga untuk menderita kanker ya, Dok ya. Patokannya makanan alamiah itu oke. Tapi kalau makanan buatan itu sudah pasti ada Ah, bahan oke. bahan kimia untuk pengawet tuh jangan disentuh gitu ya. Tapi yang Tuhan bikin silakan makan dalam jumlah yang cukup buat kesehatannya. Ya.
seimbang. Oke, iya dok. Dok, tadi kan dokter memaparkan ya yang pada waktu kita dan ini ada pertanyaan dari Istianto Utomo, Pak Istianto. Beliau menyampaikan perbedaan sekarang dalam misalnya sewaktu dipanaskan atau dimasak segitu ya dengan sendawa karena banyaknya gas dalam lambung itu tadi atau asam lambung. Nah, ini bedanya selain di rasa tadi mungkin ada pembeda yang lain ya, dok? Ya, itu sering kejadian ya, kita pijat-pijat dia sendawa gitu ya. Kalau tidak ada angin di lambungnya, dia nggak akan sendawa gitu. Jadi itu aja sudah menunjukkan porsi udara di lambungnya itu sudah berlebihan gitu. Pijat di titik-titik tertentu itu men-trigger si lambung tuh kontraksi lebih kuat sehingga yang keluar duluan ya anginnya. Jadi targetnya bukan hanya hilang masuk anginnya gitu, tapi perbaiki lambungnya. Kenapa lambungnya jadi banyak gas? Oke. Ya, oke dok. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Dina. Ini cara diet yang bagus itu seperti apa gitu yang berkaitan dengan asupan makro dan mikronutrien tadi ya dok. Mungkin porsinya atau pola diet yang sesuai itu tergimana? Kalau kita masih masak sendiri, jadi makanan di rumah, itu boleh dibilang sudah cukup menjamin lah ya. Karena kan bahan-bahannya fresh, masak sendiri, kita tahu kebersihannya juga dijaga gitu. Tinggal baca-baca saja bahan-bahan nutrisi apa saja yang dibutuhkan. Buku-buku. Betul nggak sih dok? Sebetulnya ini kan Suci juga sering lihat di internet ya untuk uh, di mana karbohidrat itu satu kepal tangan, kemudian protein itu satu telapak tangan, kemudian sisanya sayuran. Nah, ini kan kondisinya sebetulnya kebanyakan orang beda, justru karbohidrat yang banyak dok, protein di nah ini dok. Ya, itu pedoman memang untuk mengimbangi kondisi yang abnormal tadi gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa langsung berpegang bahwa ini pedoman yang harus diikuti seluruh dunia gitu. Karena aktivitas orang kan juga beda-beda. Kalau dia aktivitas fisiknya membakar kalorinya tinggi, ya dia butuh karbohidrat lebih tinggi, ya nggak salah dong. Tapi sebaliknya kalau orang itu tidak banyak beraktivitas dan dia ikuti aturan soal jumlah karbohidratnya, mungkin berlebihan buat dia gitu. Ya. Jadi Jadi memang harus diukur dulu ya dok ya. jangan terlalu terpaku dengan rumusan-rumusan karena lain orang lain. Belum lagi kita pikirkan kecepatan pembakarannya, metabolisme dia. Kalau dia ada tiroidnya lebih aktif, metabolismenya lebih tinggi, dia makan lebih banyak, ya pas buat dia. Karena pembakaran dia juga tinggi. Kalau orang hipertiroid disuruh diet, dia jadi kurang gizi. Gitu. Ya. Saya sangat suka nasihat seorang profesor gizi gitu ya. Sampai beliau katakan, lupakan itu soal timbangan-timbangan. Gitu. Pakai formula saya saja. NBI. N tuh nikmati. Ya, jadi waktu makan tuh nikmati makanannya. Jangan pikir-pikir soal timbangan, soal kelebihan atau kurang. Nikmati. Nah, lalu yang B-nya itu batasi. Jangan mentang-mentang enak nambah gitu, porsinya ditambah.
batasi. Yang penting kan sudah tahu nikmatnya seperti apa, ya. Jangan banyak-banyak. Gitu. Nah, kalau kebablasan, misalnya habis pesta makannya banyak, gitu. Yang ketiga, imbangi. Imbangi dengan membakar lebih banyak besoknya. Olahraganya harus ekstra lebih banyak. Supaya apa yang masuk kemarin terbakar semua gitu. Simple kan? NBI. Gitu. Itu Profesor gizi yang bicara. Kita masih terlalu takut dengan takeran-takeran. Gitu. Oke. Yang sudah overweight otomatis B-nya harus lebih banyak batasinya. Gitu. Apa yang bikin selama ini overweight? Batasi, kurangi. Gitu. Lalu imbangi olahraganya 2 kali lipat daripada orang lain misalnya gitu. Oke. Oke, ya, terima kasih dok. Ini selanjutnya nih banyak juga nih pertanyaan yang Andri. Berikutnya dari Bu Rini. Bu Rini bilang bahwa dulu makanan berlemak nih jadi biang penyebab tingginya kolesterol. Kalau menyebabkan tingginya darah ya. Dan ini gimana mekanismenya dok, bahwa gula meningkatkan kolesterol itu. Tadi kalau sempat Uci dengar dalam pemaparan bahwa tadi gula yang Ya. Tadi gula kalau tinggi itu insulin akan meningkat. Nah, kalau dia tidak terpakai untuk membakar gula itu jadi insulin resisten itu dia akan mengubah makanan jadi timbunan lemak gitu. Jadi lemaknya akan meningkat. Nah, dari situ nanti salah satu LDL-nya akan meningkat. Lalu gula itu juga sekarang disoroti itu sebagai penyebab peradangan kronis. Nah, kalau lemak ketemu dengan peradangan, dia teroksidasi, dia akan mulai jadi masalah bikin aterosklerotik, jadi bikin plak-plak numpuk di dinding pembuluh darah tuh mengeras dan bikin mampet gitu ya. Jadi itu kaitan antara lemak, gula dan peradangan. Gitu. Nah, kita mesti atasi tiga-tiganya. Lemaknya jangan berlebihan, dipilih minyak yang omega 3-nya lebih tinggi gitu. Lalu gulanya tuh sesuai dengan kebutuhan beraktivitas ya. Dan antioksidannya sebagai anti radang kita tambahkan gitu. Yaitu dengan menambah sayur dan buahnya ya. Terus kalau untuk kolesterol ini dalam darah meningkat ini dok, apakah selain titik utama yang di blow, mungkin ada titik tertentu yang memang harus ditambahkan untuk biar supaya kolesterolnya bisa terurai? Kolesterol tuh di metabolisme dan diproduksi juga tuh di liver gitu ya. Jadi kita blow livernya supaya metabolisme di liver tuh lebih aktif, pembuangan kolesterol LDL-nya juga lebih tinggi gitu. Lalu karena dia nanti menumpuknya di pembuluh darah, kita perlu blow pembuluh darah, bukan hanya di lipatan-lipatan gitu. Kalau titik umum itu kan hanya di lipatan. Nah, ini pembuluh darah kan bisa bikin sumbatan di jantung ya, kita blow lebih banyak area jantung, area yang ke otak gitu. Ya. Tergantung pemeriksaan yang sudah masuk itu mencurigai terganggu alirannya kemana gitu. Ya. Oke. Oh, oke, mudah-mudahan menjawab ya tadi Bu Rini ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sido. Ini dok untuk orang yang kecelakaan dan terjadi patah tulang rusuk di ban belakang.
Apakah boleh di blow di bagian yang patah, Dok? Kalau resiko perdarahan aktifnya sudah tidak ada, boleh. Ya. Cuma kalau dia baru kejadian, kan ada kemungkinan masih ada rembesan darah, itu Ya, kita jangan blow. Nanti darahnya merembes terus, nggak kelihatan dari luar. Hmm, Nah, biasanya tuh perdarahan tuh hanya 3-4 hari udah berhenti. Ya. Kecuali lagi dia kalau ada kelainan pembekuan darah. Gitu. hmm. Jadi untuk amannya seminggu tuh kita blow tuh udah aman biasanya. Jadi tunggu kurang lebih sampai 1 minggu gitu ya, Dok. Ya kalau cari amannya. Tapi kalau bisa Ya, pastikan ini nggak ada biru-biru, nggak ada nggak ada darah tanda dalam. itu boleh aja. Langsung juga nggak apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu Idna, beliau ada anak usia 11 tahun, riwayat dropenia lagi. Nah, ini kalau di Indo itu di daerah mana? Dan kemudian apakah aman kalau dia suka kegiatan olahraga seperti sepak bola? Nah, ini apakah bisa menambah faktor resiko alerginya ini atau mungkin boleh olahraganya? Tadi dari siapa? Cahya Dewi ya? Putus-putus. Gede. Pertanyaannya siapa? Ibu Cahaya Dewi, Dok. Cahya Dewi ya. Yang Dari anak 11 tahun ya. 11 tahun Bronko. ya punya riwayat bronkopenomia. Ya. Bronkoneumoni itu berarti dia ada peradangan di saluran nafas yang udah mengarah ke bawah ya. Karena ini sistem paru ya kita blow-nya organ paru-paru. Gitu. Kita harapkan organnya lebih kuat, daya pembersihan kotoran dari paru-paru juga lebih kuat. Dan paru-paru membersihkan itu lewat lendir. Jadi dia perlu cukup minum juga supaya pembentukan lendirnya lancar. Kalau kering susah dia membersihkan kotorannya itu gitu. Nah, jadi waktu kita blow ada kemungkinan tuh lendirnya jadi lebih banyak. Nah, itu proses detox untuk membersihkan paru-paru. Nah, lendir yang jadi makin banyak ini yang kita mesti hati-hati karena ada orang jadi tambah sesek kalau lendirnya lebih banyak. Ya. Harus cukup minum supaya lendirnya tidak kental, lendirnya encer. Minum air yang hangat itu juga supaya dia lebih daya bersihnya lebih aktif. Gitu. Oke. Kalau untuk olahraga sepak bola sih nggak masalah karena kalau dia sesek kan otomatis dia berhenti. Tapi sepak bolanya tidak bikin dia jadi tambah sesek karena kan ini paru-paru. Kalau orang dengan masalah jantung olahraga dia tambah sesek. Nggak jelas sih. Jadi boleh, Dok, untuk olahraganya itu masih diperbolehkan ya. Boleh, boleh. Kalau orang asma itu disarankan olahraganya renang. Karena dia renang itu menguatkan juga otot-otot pernafasan, otot-otot dada. Kalau sepak bola kan yang kuat otot kaki gitu. Terus kedua, renang itu dekat dengan permukaan air tuh banyak uap airnya sehingga otomatis saluran nafasnya tuh lebih lembab. Sehingga pembentukan reak juga jadi lebih gampang. Apalagi kalau berenang di air laut gitu. Karena uap airnya juga mengandung garam itu akan lebih punya daya mengesatkan. Jadi bengkak saluran parunya itu berkurang kena garamnya.
Nah, itu manfaat olahraga secara khusus untuk penyakit-penyakit ada lagi ilmu. Nah ini menarik lagi nih, mungkin buat satu topik untuk kamu. Oke, ini Putus-putus suaranya Bu Suci. Saya baca yang dari Senjaya ya, soal minum air yang sudah di blow. Kalau minum air biasa saja nggak apa-apa, karena target kita adalah mencegah dia jangan dehidrasi gitu. Hanya jaga-jaga dia jangan dehidrasi waktu kita blow gitu. Kan ada orang yang jarang minum gitu. Buat dia minum 2 gelas sehari itu udah cukup. Nah, kalau orang begitu kita blow bisa terjadi dehidrasi. Jadi kita pastikan kita suruh dia minum dulu gitu. Kalau airnya di blow itu penyerapannya lebih tinggi. Jadi masuk ke jaringan tuh lebih banyak. Itu aja sih. Alat ukur untuk air yang sudah di blow dengan air biasa gitu ya. Saya nggak ada alat ukur, cuma saya ada metode membuktikan airnya tuh lebih berkhasiat gitu ya. Yang saya sarankan pakai daun teh kering itu ditaburkan. Kalau air yang sudah di blow itu dia punya daya larut lebih tinggi. Jadi tehnya akan lebih banyak keluar dibandingkan air biasa. Oke. Oke, jadi sebetulnya nggak masalah, hanya saja menggunakan air yang sudah di blow dengan nitra ini bisa memberikan banyak manfaat ya dok ya, Ya, dan karena maksimal menyerap lebih penyerapannya. banyak. Iya, dok, ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Susi. Ini beliau bilang bahwa pemakaian Aether Care ini salah satunya bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Tapi Susi malah naik dok berat badan. Justru ingin menambah berat badan. Ya bagus, gitu. Karena tadi kan disinggung kita bisa tingkatkan limpa lambungnya sehingga penyerapan makanannya lebih bagus, pencernaan lebih bagus. Nah, tinggal jumlah makanannya. Kalau jumlahnya sudah lebih banyak, otomatis kan berat badannya naik. Gitu, ya. Juga soal kekuatan paru itu juga penting untuk meningkatkan berat badan. Saya pernah baca di satu buku, orang itu paru-parunya lemah, jadi nggak pernah bisa gemuk. Gitu. Tapi begitu dia ikut senam pernafasan yang khusus untuk melatih nafas, itu timbangannya langsung naik gitu. Ya. Padahal jumlah makannya sama. Ya. Nah itu kebenaran di TCM tentang paru dan limpa lambung untuk kesehatan tubuh tuh terbukti pada kasus itu. Ya. Oke. Jadi nanti limpa lambung dan parunya bisa naik kok timbangannya. Oke. Ini yang itu Masih putus-putus ya, saya jawabin yang Ibu Nadira ya. Tumor apa yang dioperasi malah Tuh, pasti enak deh, Du. karena tumor itu kan berarti dia jinak kan. Mestinya tidak bikin kondisi memburuk gitu. Bu Nadira bisa langsung buka mic-nya. Kalau kondisi memburuk, kondisi yang dimaksud apa? Ya, halo dok. Ya. Ya, ini dok, kebetulan ada keluarga teman. Cuma saya nggak kurang tahu juga ini.
katanya sementara di rumah sakit mau dioperasi. Saya tanya dia apa penyakitnya, bilang ada tumor, mau dioperasi, tapi tiba-tiba keadaannya tambah memburuk begitu. Jadi saya ingin tanya apakah bisa di blow itu. Saya nggak tahu area mananya yang ada tumor gitu, tapi katanya mau dioperasi gitu. Ya nggak bisa, Bu. Maksudnya kita tuh jadi sama-sama buta gitu. Orang buta menuntun orang buta mana boleh. Kita mesti tahu kenapa tumornya mesti dioperasi kalau itu jinak. Kalau itu Iya. bebas kan berarti bukan tumor, itu kanker kan. Ya Kalau bisa jadi mungkin kanker atau apa ya. kanker memburuk itu kan juga menunjukkan kemungkinan dia bukan lagi stadium 1, itu sudah melibatkan sistemik sehingga sewaktu-waktu kondisinya memburuk gitu. Nah, kalau kita intervensi dan blow di rumah sakit ada apa-apa, intervensi itu yang disalahkan. Karena kebiasaan manusia itu adalah mencari kambing hitam gitu. Jadi janganlah lakukan sesuatu di rumah sakit, nanti disalahkan. Kalau di blow juga kembali lagi, kontraindikasi blow itu adalah perdarahan. Apakah kankernya jadi berdarah di dalam kan kita nggak tahu. Kalau kita blow dia darahnya tambah banyak, kita mencelakakan dia. Pantas kita disalahin, bukan kambing hitam lagi, memang jadi salah. Jadi tidak ada pertanyaan yang gampang dijawab boleh atau tidak, iya atau tidak. Semuanya tergantung kondisi saat itu seperti apa. Oke. Oh iya, terima kasih dok. Alifa tanya pakai bio sehari sebaiknya berapa kali? Butuhnya berapa kali? Gini, dok masih ada lagi bisa ya? Ini kalau misalnya TG-nya ada ini kebetulan ini ada juga ya. Kebetulan saya sendiri. Ya, TG saya 545. Triglycerid Iya. 545. Kolesterol itu 200 lebih. TG 545. Ya. Nah, Gimana dok? Tuh, kita tahu arahnya di kalau mana gitu? kelebihan obat barat itu adalah dia cepat bekerja dan terukur. Jadi gunakan dulu obat medis yang tersedia sambil kita perbaiki 5 pilar dan kita blow ya livernya tadi untuk mempercepat metabolisme lemaknya gitu. Ya, jadi semua harus dikerjakan berbarengan. Obat juga dimakan, 5 pilar diperbaiki, blow berjalan. Sekalian tadi menjawab pertanyaan kalau sudah sudah blow apa masih perlu makan obat? Berapa persen kemungkinan obatnya tuh bisa lepas obat gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan yang tidak gampang-gampang dijawab. Ada obat yang sifatnya tuh memang hanya temporer. Ya. Kayak darah tinggi dimakan dia turun gitu kan. Kalau nggak dimakan dia naik gitu. Nah, jadi jawabannya kita perbaiki 5 pilar, kita lakukan blow, turun nggak? Kalau turun, dosis obatnya dikurangi. Kalau tetap turun terus, bisa di stop. Kalau enggak, ya kita kombinasi obat jalan, blow berjalan, tapi kan dosisnya sudah berkurang. Efek sampingnya sudah berkurang. Ya. Jadi jangan melihat obat itu seperti racun. Gitu. Saya nggak mau makan obat. Ya kan ada plus minusnya. Kalau nggak makan obat, tensinya naik, pecah, jadi stroke, bagaimana? Gitu kan? Plus minusnya kan ada di obat itu. Cuma kita perbaiki 5 pilar supaya harap-harap lepas obat. Gitu. Atau minimal dosisnya yang paling kecil. Gitu. Ya. Nah itulah holistik. Semuanya dipikirkan bersama-sama. Bukan alternatif.
obat atau blow, itu alternatif gitu ya. Jangan sekali-kali perlakukan IteraCare ini sebagai obat alternatif. Sampai berani saya nggak makan obat, saya blow aja gitu. Ya dia nggak makan obat kalau tensinya melonjak, siapa yang mau disalahkan? Upline-nya yang disalahkan, tidak mengedukasi dengan benar. Iya, betul. Intinya juga kita kembali ke disclaimer juga ya dok ya, bahwa memang terapi menyembuhkan atau mungkin dapat mengobati penyakit itu harus kembali ke nya sebagai alat yang bisa membantu untuk mengoptimalkan Ya, terapi dan untuk menyembuhkan ya. ya. Tapi disclaimer yang benar ya, karena tahu kondisinya, bukan disclaimer untuk sekedar menghindar gitu ya. Yang penting udah beli, kalau nggak sembuh ya memang ada yang sembuh ada yang enggak, bukan begitu ya. Iya, iya. Harus bisa jelaskan kenapa nggak sembuh. Iya, oke. Baik, bagi semua sepertinya dokter sudah sangat menarik ya. Oke, jadi bisa Suaranya Bu Suci ya. pedot Bu, suaranya nggak jelas. Bu Suci ini perlu di-blow kali ya, suaranya putus-putus. Oke, Iya, sinyalnya dari tadi nggak cukup. Suaranya, Iya, suaranya mungkin putus-putus Bu Suci. sinyal di saya ya, Bapak Ibu ya. Iya, saya rasa mungkin dari pemaparan Dokter Wijaya malam hari ini sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan Dokter Wijaya di kesempatan berikutnya. Dokter, mungkin ada sedikit yang ditambahkan untuk closing Zoom kita malam hari ini. Iya. Jadi intinya penjelasan saya ini supaya kita tuh bisa mengedukasi dengan benar ya, bahwa klien kita itu harus memperbaiki gaya hidupnya dengan 5 pilar itu. Tidak bisa hanya mengandalkan blow saja gitu ya. Iya. Blow rajin tapi makannya juga tetap kenceng, gulanya juga tetap yang manis-manis, percuma gitu ya. Mau pengobatan pakai cara apapun kalau gaya hidup itu tidak diperbaiki, tidak bisa gitu. Itu intinya. Betul. Jadi memang harus secara keseluruhan semua harus saling mendukung ya dok ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Wijaya untuk kesempatannya malam hari ini. Iya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya untuk Zoom kita di hari Jumat ini. Dan untuk rekaman Zoom ini akan tayang untuk di hari berikutnya ya. Oke, terima kasih dari saya Suci. Salam sehat, salam Aitera. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Terima Dr. kasih Wijaya, Pak Dokter. Suci. Ya. Terima kasih Bu Terima kasih Suci. Dokter Kasih Wijaya. infonya dok. Salam. Salam. Terima kasih Ibu Sangat Suci. berguna. Terima kasih dok. Terima Yo, kasih. sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Yo, Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. sama-sama. Makasih dok, salam sehat selalu. Salam sehat. Yang Salam sehat semuanya. Terima kasih, Dok. Oke, Suci close ya. Terima kasih. Selamat Yo. istirahat. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam Bu Suci. Oh.